Oke, baik. Ini masih sejalan dengan ini ya, gerakan menanam hijau. Ini kita mau presentasi mengenai program Wiki Bambu. Ya, Wiki Bambu ini adalah membangun database ya, karena tadi disebutkan dalam roadmap ada apa membangun basis data. Jadi caranya tuh sebenarnya mudah sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir apakah kalau kita memberikan data bambu harus bagaimana formatnya? Apakah ada aplikasi khusus yang harus kita download di Play Store atau Apple Store atau apa? Atau gimana sih caranya memberikan data bambu? Nah, ini kita akan menjelaskan cara untuk semua orang berpartisipasi. Nah, di sini sudah hadir Haris dari Aninda Loka. Mas Haris ini adalah tim database bambu. Dia akan share screen mengenai Google Form yang akan diterima seandainya Bapak Ibu, oh saya punya data bambu nih, saya mau daftarkan gitu ya. Nah, caranya adalah hanya dengan mengisi Google Form. Nah, silakan Haris mempresentasikan mengenai Wiki Bambu. Baik, selamat siang dan selamat Hari Bambu Nasional. Oke, nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukodas dan Bu Yohana tentang database dan salah satunya adalah Wiki Bambu. Gitu. Nah, Wiki Bambu ini adalah merupakan salah satu pendukung ekosistem baru yang berupa big data bambu nusa dan akan dikembangkan menjadi koperasi digital bambu. Nah, para konsumen dan pegiat bambu bisa menjadikan sebagai wadah tempat pembelajaran bambu, berkumpul, berkomunikasi, bersosialisasi, berbagi, jual beli, dan memasarkan produk bambunya secara digital tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, prosesnya sangat mudah, cukup dengan memberikan database bambu yang ada di sekitar tempat Bapak dan Ibu yang ada di sana dan bisa dikumpulkan. Nah, menu database bambu nusa ini adalah mengumpulkan rumpun bambu dan potensi bambu yang ada di sekitar lingkungan masing-masing Bapak Ibu. Nah, selain mendapatkan bambu kripto atau BMC yang akan dikonversi ke produk-produk bambu, pegiat bambu juga bisa menjadikan hasil database-nya sebagai aset digital yang kita sebut tabungan emas hijau dan bisa diwariskan. Nah, untuk mengumpulkan data bambu ini, kita sudah menyiapkan Google Form dan apa aja sih yang harus kita butuhkan gitu untuk mengumpulkan database. Yang pertama, peralatan yang dibutuhkan itu smartphone atau HP yang ada kamera atau kamera digital. Yang kedua, power bank yang terisi full. Dan ketiga, memory card. Dan terakhir, alat tulis untuk mencatat secara manual bila hasil database-nya tidak langsung diupload di Google Form. Nah, database bambu nusa, database ini nanti ketika sudah dikumpulkan, satu rumpun bambu itu sama dengan satu BMC yang senilai Rp1.000 untuk saat ini. Dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, isian form diisi sesuai dengan permintaan. Yang kedua, foto harus jelas sesuai contoh dan tidak boleh blur. Dan yang ketiga, rumpun tidak boleh sama dengan dan berulang. Bisa diupdate lagi setelah setahun. Dan yang terakhir disetujui oleh admin. Nah, dalam mendapatkan rumpun bambu, faktor keselamatan adalah hal yang utama. Jadi disarankan untuk bapak-bapak atau ibu mau mengumpulkan database atau mau meriset suatu bambu, kita harus menggunakan baju dan celana panjang atau pakaian lapangan. Dan yang kedua, memakai lotion anti nyamuk. Ketiga, memakai sepatu. Dan yang keempat, memakai topi atau penutup kepala. Dan yang kelima, membawa cuka bambu. Nah, dan yang keenam, membawa peralatan dan perlengkapan P3K. Karena di sekitaran bambu kita tidak tahu, mungkin ada ekosistem lain yang
tinggal di sana. Jadi keselamatan itu penting. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bambu kripto ini adalah sebuah peradaban baru Nusantara dengan visi keberlanjutan lingkungan yang mendorong kemandirian ekonomi. Nah, tadi udah disampaikan oleh Bu Yohana tentang selain uang untuk dijadiin BMC atau bambu kripto ini, secara hal mudah yang tanpa mengeluarkan uang itu adalah mengumpulkan database. Nah, database ini tadi saya sudah jelasin tentang apa aja yang harus dikumpulkan dan sudah ada di bagian bawah tentang apa aja sih yang dikumpulin. Seperti yang pertama itu nama lengkap, nomor WhatsApp, alamat email. Nah, ini untuk mengkonfirmasi ketika sudah benar yang dikumpulin itu yang diminta oleh admin. Nah, yang foto rumpun, ruas batang, buku batang, pelepah daun, itu sudah ada contoh-contohnya. Ini adalah salah satu contoh untuk mengumpulkan database dan harus diisi. Dan ada cabang bambu, rebung. Nah, tadi makanya dibutuhkan kayak kamera dan power bank karena semua ekosistem bambu harus didokumentasiin. Nah, bunga jika ada dan foto selfie dengan rumpun bambu. Ada modelnya itu. Ya. ada modelnya. Ini ya Bapak kita Bapak Mukodas. Salah satu contoh dia lagi selfie dengan bambu. Nah, setelah itu lanjut jumlah batang, jumlah rebung, jumlah rumpun itu semuanya. Jadi ketika kita mengumpulkan data kita harus meriset satu rumpun bambu tersebut. Nah, setelah itu titik koordinat atau GPS harus masuk ke Google Map dan di screenshot. Langsung kirim ke Google Form juga seperti ini contohnya. Dan alamat lokasi tersebut yang bambu yang kita sedang riset itu. Dan selanjutnya nama lokal dan pemilik bambu itu siapa. Nah, setelah itu perkiraan jarak dari akses kendaraan mobil. Perkiraan bambu itu yang bisa diakses oleh mobil seberapa jauh. Nah, dan yang terakhir potensi bambu selain rumpun. Mungkin Bapak atau Ibu punya potensi bambu selain yang rumpun itu, apakah itu ada di saluran sungai, saluran irigasi, danau, situ atau laut, atau pegiat bambu, pengrajin bambu, BUMDes. Di sini sudah disiapin atau opsi lainnya gitu. Nah, ibu-ibu atau bapak bisa checklist dan langsung kirim. Nah, setelah diisi semua, nanti akan dikonfirmasi melalui WA atau email oleh pegiat bambu tersebut. Nah, kenapa saya lewatin ini tadi? Ini adalah salah satu produk bambu Nusa yang bisa ditukarkan dari BMC ke barang. Nah, salah satunya ini bambuware ya kayak apa ya? Gelas, tempat makan, piring. Dan ini juga udah ada di Google Form-nya juga dan harganya udah tertera dari harga 20 BMC sehingga 80. Dan yang paling menarik menurut saya adalah sepeda. Harga sepedanya 5.000 BMC dengan menggunakan bambu dan ini sangat menarik sekali. Dan ada juga yang lebih menarik lagi rumah gitu. Yang santai dengan harga 200.000 BMC. Jadi mungkin semakin banyak mengumpulkan database, maka semakin mendapatkan banyak BMC juga. Dan kami juga dari pihak pengumpul data merasa beruntung juga karena mendapatkan data dari
Bapak dan Ibu-ibu. Jadi kita saling menguntungkan dan saling menjaga ekosistem. Mungkin itu aja Bu Yohana, dan nanti link Google Form-nya bisa di-share melalui Zoom. Ya, Chat sudah ada di Zoom. kolom chat. Ha-ha. Ya, dan jika ada yang penasaran bisa langsung nanya ke Pak Mukodas. Terima kasih. Eh, Selamat memperingati Hari Bambu Nasional. Baik, terima kasih Haris untuk presentasinya, menarik ya. Jadi ini menjadi lebih jelas ya dengan cara yang sederhana ya. Google Form itu kan sesuatu yang mudah diakses ya oleh semua orang. Ya sekarang rata-rata orang punya akun email tuh Google lah ya yang paling banyak. Jadi dengan Google Form kita bisa mendapatkan BMC kalau rajin-rajin memberikan database bambu. Cuma ya itu tadi ya syaratnya lucu juga ya di awal. Jangan pakai sarung Pak. Jadi kalau mau mendata bambu harus pakai celana kalau nggak keserimpet. Terus kenapa ya Pak Mukodas harus bawa cuka bambu tuh kenapa Pak? Pak, unmute dulu. Iya, karena cuka bambu itu bisa mengobati luka. Kalau digigit, ada ulah digigit gitu, itu bisa diobatin. Kalau kena kebeset ya, bisa pakai cuka bambu. Jadi seperti pertolongan pertamanya itu bisa dengan cuka bambu itu. Dan juga bisa ya nggak digigit sama nyamuk, kan biasanya kan di ini bambu tuh banyak nyamuk, banyak binatang berbisa, seperti itu. Untuk safety, untuk keselamatan. Begitu Ibu Johanna. Oke, baik. Ini nih saya mau tanya ya, kalau misalnya tadi Bapak bilang ini kita bisa mendata bambu dimanapun, bahkan yang bukan milik kita. Nah kalau misalnya saya lagi jalan di jalan raya nih di Pengkolan gini ya, tahu-tahu ketemu rumpun bambu, wah saya mau stop, mau saya data, itu kan berarti bisa ya Pak ya? Bisa, Nah, iya. tapi pemiliknya tuh siapa yang ditulis namanya? Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kalau kita tidak tahu nama pemiliknya, ya bisa ditulis pemiliknya adalah Tuhan. Bisa juga nggak apa-apa. Oke. Menarik. Yang penting titik koordinatnya ada. Nah, itu kira-kira ada kemungkinan nggak misalnya datanya tuh double karena misalnya kita nggak tahu yang punya siapa, nggak taunya di situ tuh ada orang yang tinggalnya di dusun mana, menurut dia itu bambu dia karena dia yang nanam. Itu gimana tuh Pak caranya untuk menghindari double data bambu gitu? Iya, makanya di isian database itu kita meminta titik koordinatnya. Kemudian sebagai bukti bahwa dia yang melakukan itu ya selfie kayak foto saya tadi. Nah, nanti tim verifikasi itu bakal mengecek, bakal melihat siapa yang duluan memberikan database itu. Kan jangka waktunya ada 1 tahun tuh, ya, jangka waktunya ada 1 tahun. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, boleh didata lagi sama yang lain, gitu, seperti itu. Tapi kalau belum ada 1 tahun, udah ada 2 data, tinggal kita lihat saja siapa yang duluan, gitu. Kan nanti kan ada kelihatan waktunya tuh. Gitu. Kuncinya di titik koordinat itu kuncinya. Baik. Ya mudah-mudahan nggak ada ini ya perselisihan ya. Karena kalau ada yang mengklaim ini bambu saya, yang satu bilang bambunya dia, wah itu rame juga ada perselisihan. Karena demi memperebutkan BMC, siapa tahu ada yang di sini berlomba, saya mau dapat sepeda di akhir tahun sehingga dia libur keliling Indonesia kemana-mana untuk memetakan bambu sampai dapat berapa tadi 5.000 BMC ya untuk dapat 1 buah sepeda ya. Tapi oke, baik, ini menarik sekali ya program Bukti Bambu ini. Jadi di sini tuh semuanya tidak dinilai serta-merta dengan nilai uang langsung gitu. Ini barangkali yang perlu kita perhatikan, dan terima kasih kepada mahasiswa yang telah ini, dan mudah-mudahan juga ini khususnya di hari bambu ini bahwa kita semuanya sebagai harus mencintai bambu, menyukai bambu, dan kita akan bambu itu. Saya kira itu kata-kata dari kami ke teman terakhir, karena kami tadi ngasih tahu di Ambo suka lebar.
Pak Ma'ruf dan Mufti Abu juga Sudah? bisa ya. Apakah ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Terutama terkait wiki bambu ini, rasanya udah jelas banget sih ya. Nanti kalau misalnya kita nggak tahu Pak jenis bambunya bambu apa tuh gimana? Atau penamaan bambunya tuh beda-beda gitu tiap daerah, itu gimana Pak Mukodas? Gimana Ibu? Bagaimana kalau bambu yang kita data tuh kita nggak tahu itu jenis bambu apa, atau kita tahunya tuh nama di daerah setempat, itu bagaimana? Harus ditulis juga atau gimana? Ya, ditulis saja. Kalau tidak tahu namanya, ditulis saja bambu. Kalau tahu nama lokalnya, tulis juga, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan kondisi existing ya. Makanya kenapa kita minta foto-fotonya tuh detail, daunnya, kelopaknya, batangnya, tunasnya, ya macam, supaya nanti tim kita yang bakal mengidentifikasi bambu itu gitu. Yang penting teman-teman di sana tuh ngasih datanya sesuai fakta gitu. Seperti itu, dan apa yang jelas ini fokus ini fotonya itu supaya kita bisa mengidentifikasi jenisnya. Ya, oke, baik, cukup jelas ya. Saya pikir untuk wiki bambu sekian presentasi dari kita.